Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan salafus saleh yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasnya. Yang mana tujuan kita belajar tentunya adalah mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Karena ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah, ya kan? Seperti pohon tanpa buah. Pohon yang kita harapkan kita bisa memetik dan memakan buahnya, ternyata tidak berbuah juga, maka tidak ada manfaatnya pohon tersebut. Sama dengan ilmu yang kita harapkan untuk kita amalkan, ternyata tidak ya berbuah amal, maka ilmu ini menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Wa nas'alullah azza wa jalla an yujannibana min ilmi la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik jamaah, ya. Lama kita tidak berjumpa ini. Jadi lama juga ini habis obat hati ya. Kita telah menyebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya obat hati yang kita pelajari di majelis ini ada 5. Yang pertama adalah tadabbur Al-Quran. Yang kedua adalah khala'ul batan, yaitu mengosongkan perut. Yang ketiga adalah qiyamul lail, beribadah di malam hari. Dan yang terbaik dari ibadah tersebut sesuai dengan kondisi manusia pada saat itu ya. Kadang orang sakit, dia tidak bisa sholat malam, maka yang bisa dilakukan pada saat itu misalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa
Dan inilah tema kita pada malam hari ini, yaitu yang keempat, ya, at-tadarru fis sahar, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan di waktu sahur. Yang kelima adalah mujalasatus shalihin, yaitu duduk bersama orang-orang saleh. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang keempat tadi apa? Berdoa di waktu sahur. Berdoa. Ya, berdoa ini adalah rutinitas kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan selain mukmin juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berdoa kepada selain Allah, ya, mereka juga tetap berdoa. Ya. Berdoa adalah ibadah yang kata para ulama afdalu ta'at, ketaatan yang paling mulia, ketaatan yang paling agung. Bahkan, ya, cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan cara berdoa. Ya, berdoa, atau dengan kata lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir termasuk di dalamnya apa? Doa. Oleh karena itu, zikir atau doa ini, ya, tidak membutuhkan kita harus suci, tidak membutuhkan kita dalam kondisi terbaik kita, tidak. Tapi doa ini kapan kita butuh, saat itu kita berdoa. Kadang-kadang orang di tengah lautan nggak sempat berwudu, kepepet, takut. Ya, satu-satunya yang dia lakukan hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat harus wudu terlebih dahulu. Baca Al-Qur'an harus ada Al-Qur'annya. Kemudian apa lagi? Puasa harus ada yang dimakan, ya, untuk apa? Makan sahur dan seterusnya. Tapi berdoa, ya, kapan saja, di saat orang membutuhkan, pada saat itu dia mengangkat tangannya, menegadahkan tangannya atau mukanya ke langit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya doa. Ya, hebatnya doa. Nah, terkait dengan tema kita, yaitu berdoa di waktu sahur. Berdoa di waktu sahur adalah waktu terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada hambanya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada umatnya, yaitu berdoa di waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menyanjung orang-orang yang beriman, karena salah satu sifat mereka adalah beristighfar di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu sahur, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah salah satu bentuk doa, yaitu meminta apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu sahur, jamaah sekalian, adalah waktu di mana Allah mendekat kepada hambanya. Waktu di mana Allah mendekat kepada hambanya. Ya. Dan itu tiap malam. Tiap malam. Ini menandakan bahwasanya Allah sangatlah sayang, sangatlah pengasih, penyayang kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hambanya yang mau berdoa kepadanya di waktu tersebut,
yang mau meminta kepadanya di waktu tersebut dan yang mau memohon ampunan kepadanya di waktu tersebut. Ya, tiap malam tuh. Ini menandakan sekali lagi Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena dalam sebuah hadis disebutkan innallaha yubsitu yadahu fil lail liyatuba musii'an nahar. Ya. Wa yubsitu yadahu fin nahar liyatuba musii'al lail. Allah Subhanahu wa taala melapangkan tangannya, membuka lebar-lebar di waktu pagi, di waktu siang, agar orang yang tadi malam bermaksiat kepadanya itu berdoa minta ampunan, maka Allah ampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka lagi tangannya di waktu malam selebar-lebarnya untuk menerima orang-orang yang bertobat yang melakukan kemaksiatan di waktu siang. Ini sekali lagi menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di waktu itu mendekat kepada kita. Mendekat kepada kita. Dan pada saat itulah waktu yang sangat dekat antara hamba dengan Rabb-Nya. Kalau di waktu sahur itu Allah yang mendekat kepada hambanya, maka ada satu kondisi di mana hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Kapan? Pada saat sujud. Iya, pada saat sujud. Makanya hadisnya berbunyi aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Ini kalau dia sujud. Wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Fa aktsirud du'a. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Di sini hamba yang disebutkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktu yang sangat dekat antara hamba dengan Rabb-Nya. Apa yang harus dilakukan di situ? Apa yang sebaiknya dilakukan? Yang terbaik adalah fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah doa. Ya. Perbanyaklah apa? Doa. Makanya banyak doa-doa yang bisa kita baca saat sujud. Ya. Bahkan doa yang tidak misalnya disebutkan di dalam sujud atau tidak dibaca oleh Nabi SAW dalam sujud bisa kita pakai di dalam sujud. Karena keumuman apa? Hadis ini, perbanyaklah doa. Ya. Bahkan para ulama kita salafus saleh ada yang terkenal dengan sajjad, ada yang dijuluki dengan sajjad, yaitu orang yang banyak sujud, atau bisa jadi orang yang lama sujudnya. Banyak sujud, lama sujudnya. Ini bisa dua-duanya masuk dalam sebutan apa? Sajjad. Orang yang banyak sujud, orang yang lama sujud. Kenapa lama? Ngendeng tipe Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kondisi di mana hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua, Allah yang mendekat kepada hambanya. Makanya hadisnya berbunyi wa aqrabu ma yakunur rabb minal abdi fi jawfil lail al-akhir. Aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi. Kondisi terdekat Allah dengan hambanya, Allah
disebutkan duluan. Karena Allah yang turun ke langit dunia. Ya. Sementara orang kebanyakan apa? Tidur. Ya, kebanyakan tidur. Di sini Allah Subhanahu wa taala disebutkan duluan. Ya, kapan itu? Fi jawfil lailil akhir. Di tengah malam yang terakhir. Tengah malam pertama, tengah malam terakhir. Ya. In tastati, apabila engkau mampu, kata Nabi SAW, ya, an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Lihat apa yang harus kita kerjakan, apa yang sebaiknya kita kerjakan pada saat itu. Kata Nabi, in istata'ta, ya, atau in tastati, apabila kamu mampu, ya, termasuk ke dalam golongan antakuna, termasuk ke dalam golongan mimman yadhkurullah, golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, fitilka sa'ah fakun, maka jadilah seperti itu. Jadi sesuatu kondisi di mana Allah dekat dengan hambanya dan hamba dekat dengan Allah, itu yang terbaik adalah pada saat itu meminta atau berzikir. Berzikir di dalamnya termasuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Kemudian berdoa, kemudian yang ketiga beristighfar. Ya. Baik. Lebih banyak mana dapatnya? Di waktu sahur apa waktu sujud? Di waktu sahur. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berkata dalam hadis kudusinya, ya, fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'alni fa u'tiyahu wa man yaghfirni fa aghfir lahu. Ya. Allah di sepertiga malam terakhir itu, saat orang-orang yang bergadang sudah capek tidur, saat orang-orang yang beribadah di awal malam tidur, karena ibadahnya di awal malam, di akhir ketiduran ya, capek. Ya. Atau saat orang-orang yang tidur dari awal malam sampai akhir nggak bangun-bangun, ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, memotivasi hambanya untuk terjaga di saat itu. Dan yang terjaga hendaknya dia memilih di antara tiga. Pertama, dia bisa berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia bisa minta. Minta, ya, bisa minta apa saja. Ya, bisa minta apa saja. Kalau minta ini kan bebas. Pakai bahasa apa saja bebas. Ya. Dan tidak harus menghafal doa, ya kan? Tidak harus. Ya. Tapi kalau doa yang terbaik adalah doa dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian doa yang iktibas. Iktibas itu memotong, ya, ayat Allah Subhanahu wa taala dipakai dalam berdoa. Ya. Atau memotong hadis Nabi, penggalan hadis Nabi kemudian dipakai untuk berdoa. Ya. Contoh, Nabi SAW mengatakan ta'awwadu, ya, ta'awwadu min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ta'awwadu, kata Nabi, ya, berlindunglah, mintalah perlindungan dari 4 perkara ini. Ya, maka, ya, doanya apa?
Allahumma inni a'udzubika. Ya, atau Rabbi a'udzubika. Mana-mana boleh. Ya. Karena Nabi hanya menyuruh kita apa? Meminta perlindungan. Nah, dari min adzabi jahannam, ya, itu adalah penggalan hadis Nabi. Awalnya Allahumma inni a'udzubika atau Rabbi a'udzubika itu dari kita sendiri. Ya, ini iktibas namanya. Atau dari Al-Qur'an. Ya. Dari Al-Qur'an ini banyak biasanya para ulama kita mengambil doa dari Al-Qur'an. Ya. Lafaz bukan lafaz doa ya, bukan lafaz doa, tapi penggalan ayat kemudian dimasukkan ke dalam apa? Doa, dijadikan sebagai doa. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam surat Al-Hujurat. Ya. Dalam surat Al-Hujurat, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya. Itu ya bukan doa di dalam Al-Qur'an. Tapi kita ambil penggalan itu, kita jadikan sebagai apa? Doa. Boleh, itu namanya iktibas. Ya, Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buatkanlah kami orang yang mencintai keimanan. Ya, mencintai apa? Keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah dia sebagai perhiasan dalam hati kami. Ya, jadi iman itulah yang menghiasi hati kita. Bagus kan doanya? Bagus. Enggak apa-apa, boleh. Wa karrih ilainal kufra, dan buatlah kami membenci apa? Al-kufra, kekufuran. Kemudian al-fusuqa, kefasikan. Wal isyan, dan kemaksiatan. 3 perkara ini adalah sumber petaka jemaah. Sumber apa? Keburukan. Saat orang kufur enak mungkin. Saat dia bermaksiat enak. Tapi dampak setelahnya, nah, inilah dia keburukan. Ya, inilah keburukan. Makanya kita berdoa tadi. Ya, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan buatlah kami membenci. Ya, kalau membenci kan enggak mau dekat-dekat. Ya. Kalau ada orang benci sesuatu tapi dia dekat-dekat, berarti bencinya apa? Palsu. Ya kan? Bencinya apa? Palsu. Sama cinta sesuatu tapi enggak pernah dekat-dekat, berarti apa? Palsu. Cinta itu mendekatkan, benci itu menjauhkan. Benar enggak ya? Benar itu. Ya, insyaallah. Ya. Nah, sampai di mana tadi? Kok bisa ke sana lari? Jadi doa ya, yang terbaik adalah dari apa? Al-Qur'an. Kemudian hadis Nabi, kemudian iktibas. Nah, di sepertiga malam terakhir saat Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, maka Allah menyediakan 3 pilihan. 3 pilihan. Kalau bisa semuanya diborong. Ya. Berdoa iya, minta iya, kemudian istighfar iya. Ya, contoh. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak mengajarkan kita doa. Dalam surat Ali Imran ayat 192 ya, 193 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana, terus lanjutkan, sami'na
munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini tawassul. Tawassul dengan apa? Keimanan. Apa doanya? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini belum adzan ya? Oh, sekira adzan. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. 5 kita minta ini. Ya, 5. Apa tadi pertama? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ini aja kita minta tiap hari, insyaallah selamat jemaah. Minta aja ini. Kenapa selamat? Karena ini tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Tujuan hidup orang yang beriman itu 5 ini. Yang kalau kita singkat dia menjadi 2 tujuan hidup manusia. 2 tujuan hidup manusia, siapapun dia, kafir maupun beriman, wanita maupun pria, anak kecil maupun orang tua, muda, tua. 2 tujuan hidupnya. Apa itu? Apa tujuan hidup? Kajul jawab banget ya sebentar. Ya. Silakan bantu jawab dulu. Mencari ridha Allah, mendapatkan ridha Allah. Ya. Ya benar. Terus bahagia, masya Allah. Ya benar. Udah 2 tuh. Ada lagi? Apa? Apa Pak Guru? Hasanah. Si hasanah banyak. Nah, baik. Ada 2 ya. Ridho, bahagia. Sama ini. Ridho, bahagia sama. Ya. Sama. Ada 1 yang belum. Apa? Istri. Istri yang solehah, ya Allah. Nah, benar. Istri yang solehah, iya. Masuk itu ridho, bahagia. Kalau istrinya enggak solehah, enggak bahagia kan? Taib, jemaah, ya. Tujuan hidup manusia itu 2. Pertama, ingin bahagia. Iya kan? Ingin senang aja. Yang kedua, enggak mau susah. Cuma itu aja. Ya. Cuma 2 itu, ingin bahagia, tidak ingin susah. Ada enggak orang di dunia ingin susah? Ada? Oh, anak kira ada. Enggak ada orang kepingin susah itu, enggak ada. Bagaimanapun caranya dia tidak akan kepingin susah. Dan pasti orang itu ingin bahagia. Bagaimanapun caranya dia lakukan supaya hidup bahagia. Ya, enggak perlu dia beriman, ya, enggak perlu dia itu soleh. Orang tidak soleh aja ingin bahagia. Ya, orang kafir aja ingin bahagia. Enggak ingin susah dia. Nggak ingin. Ya. Anak kecil juga sama. Ada anak kecil yang ingin susah?
Nggak ada. Kepinginnya senang terus. Ya kan, minta uang. Kalau nggak dikasih uang apa? Nangis. Karena apa? Nggak ingin dia susah. Kalau dia susah nangis terus dia. Iya kan? Cepat sekali ya. Nah, jadi tujuan manusia itu apa? Dua tadi. Ya, ingin bahagia dan selamat dari kesusahan. Tidak ingin susah. Doa tadi itu menggabungkan dua keinginan ini. Bahagia dan tidak ingin sengsara di dunia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tidak ingin sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Ini dia doanya. Hikayat dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman, yang mau menggunakan akalnya, ulul albab. Ulul albab itu doanya itu tadi. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Baik. Satu, faghfir lana dzunubana. Kita bilang tadi, dosa sumber apa? Keburukan. Sumber kesusahan. Susah orang kalau berbuat dosa karena akibatnya buruk. Ya. Sekarang dia tidak merasakan akibat dosanya. Seminggu enggak, sebulan enggak, setahun enggak, bisa jadi 40 tahun baru dia rasakan akibat dosanya. Dan itu susah. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang yang setelah 40 tahun baru dia merasakan akibat dosa yang dulu pernah dia perbuat. Susah kalau sudah berbuat dosa. Makanya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghukum kita atas dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Minta ampunan. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini permintaan supaya tidak mendapatkan keburukan di dunia. Karena apa tadi? Dosa itu adalah sumber keburukan. Tidak ingin dia susah. Yang kedua, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Dan tutuplah, hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Salah itu jelas dapat hukuman. Jangankan ini kita kalau salah aja yang harusnya dapat 100 jadi 50 misalnya. Kan? Salah dihukum dengan nilai yang berkurang, kan? Atau melanggar aturan, salah kan? Maka dihukum. Ada yang dipenjara, ada yang dikurangi gajinya, ada yang di PHK, ada yang macam-macam lah, karena kesalahan. Dan kita tidak ingin terjadi itu. Kita tidak menginginkan itu. Keburukan yang terjadi disebabkan apa? Kesalahan. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Nah, jadi nanti kalau doa ingat-ingat itu, ingat faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Banyak salahnya kita itu, banyak. Banyak dosa kita. Nah, kemudian apa selanjutnya? Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang taat. Ini menandakan dia ingin tetap bahagia sampai meninggal dunia. Dengan tetapnya apa? Keimanan. Dan dengan tetapnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Wa tawaffana ma'al abrar. Ini kita minta supaya kita mati husnul khatimah. Baik. Ini kebaikan di dunia yang bisa kita rasakan, yang bisa kita dapatkan.
dan keburukan yang bisa kita hindarkan atau kita terhindar darinya di dunia ini. Kemudian ayat yang berikutnya adalah kebaikan yang tidak akan kita dapatkan di dunia, ya, sampai kita meninggal dunia, baru setelah itu ada kenikmatan itu, ada kebaikan itu, dan itu kita ingin dapatkan setelah kita mati. Yaitu apa? Wa atina ma wa'adtana ala rasulika. Ya, berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan, ya, kepada rasul-rasulmu. Apa itu? Surga. Kita menginginkan surga yang tidak bisa kita dapatkan selama kita hidup. Ya, selama kita hidup nggak bisa dapat surga. Ya, bagaimana caranya? Karena surga itu apa? Alam akhirat, bukan alam dunia. Ya. Kemudian keburukan yang juga tidak akan bisa kita dapatkan atau tidak bisa kita, ya, dapatkan, ya, ketika kita hidup, dan juga kita tetap tidak menginginkannya meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya. Keburukan yang tidak kita inginkan di dunia jelas, dan ada keburukan yang tidak akan terjadi kecuali orang sudah meninggal dunia, dan itu juga tetap tidak kita inginkan. Yaitu apa? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Nauzubillah, ya. Dihinakan, ya, neraka. Ya. Terhina dia di hadapan manusia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ujungnya ada neraka. Dan tidak ada orang yang mau apa? Masuk neraka. Bahkan orang kafir nggak mau masuk neraka. Bahkan apa? Mereka ininya masuk surga. Lihat tuh, kalau mati pakai jas katanya. Iya, pakai jas ini kenapa? Karena siap menyambut surga. Ya kan tuh, menyambut surga. Ya. Ini mereka pakai akal, ya. Sehingga ada orang murtad dari Islam gara-gara lihat kain kafan. Dia murtad gara-gara lihat kain kafan. Kenapa ini orang Islam kalau mati dibungkus 1, 2, 3, 4 sampai 5 kain yang membungkusnya? Oh, jangan-jangan dia takut nanti terbakar api neraka. Ini kenapa? Karena apa? Nanti dia di akhirat dia akan terbakar, makanya dia bungkus dirinya katanya. Ya. Sementara orang kafir kalau mati kayak jas, pakai dasi, bawa barang-barang berharganya. Kenapa? Nanti siap-siap masuk surga. Itu yang membuat dia keluar dari Islam. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, tuh. Ya, ini gara-gara akal, ya. Mendewakan akal akhirnya keluar dari Islam. Nah. Lanjut. Ya. Baik, jemaah. Ini yang kita baca ketika di waktu sahur. Ya, perbanyak doa ini. Ya, perbanyak doa ini di waktu sahur. Karena itu sudah permintaan doa, ya. Kemudian juga bisa kita membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Ini jelas-jelas nih. Ada istighfarnya di situ. Ada pengakuan kesalahan, pengakuan dosa. Ya, mengaku bahwasanya kita ini banyak dosa. Kemudian kata Nabi, kalau dia minta setelah menyebutkan tadi, maka apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Minta kepada Allah setelah itu, Allah akan kabulkan. Dan
Di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah apa? Yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Doa agar terhindar dari neraka. Kapan mereka berdoa? Di waktu sahur. Di waktu sahur. Kemudian juga ditambahkan doanya di lanjutan ayatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh, lagi kan dua. Keinginan agar terhindar dari keburukan di akhirat dan keinginan agar mendapatkan kebaikan di dunia. Dengan apa? Diberikan qurrata a'yun pada istrinya, anak-anaknya, dan dijadikan sebagai pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini doa. Silakan baca doa itu jemaah. Dan bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan? Ini banyak sekali nih. 24, 25. Apabila engkau ingin doamu terkabulkan, maka perhatikan 24 wasilah litakuna mustajabud da'wah. Maka perhatikan 24 perkara sehingga doamu akan terkabul. Jadi nggak cukup doa aja tadi ya. Ada adabnya, ada tata caranya, tata caranya sehingga apa? Doa itu terkabul. Salah satunya jangan makan yang haram. Salah satunya jangan makan yang haram. Jangan makan dari hasil yang haram. Jangan makan dari cara yang haram. Pertama makanannya haram, babi misalnya itu kan haram tuh. Pokoknya makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan, ini apa? Enggak terkabul doanya. Kalau dia apa? Muslim, mukmin. Atau dari hasil yang haram. Uang riba misalnya. Atau uang hasil mencuri. Haram. Dibelikan makanan haram makanannya. Atau caranya korupsi waktu misalnya, dapat gaji kan. Yang harusnya gaji sebulan itu gajinya misalnya 5 juta itu kalau dia full bekerja 1 bulan ya dengan kerja sudah tapi apa dia santai-santai kerja ya, nggak serius, sama kayak orang borongan misalnya. Kadang-kadang kalau kerja karena dia borongan cepet nih, bagus apa nggak bagus yang penting cepet jadi. Ini caranya salah. Atau kebalikan, harian, ini bukan menyinggung tukang ya. Kalau harian santai sekali, lama akhirnya jadi, tapi gaji jalan terus karena gajinya harian. Nah ini caranya salah, maka hasilnya juga nggak benar. Gimana bisa menjadikan doa itu terkabul? Terakhir jemaah, ada seorang syekh ini cerita. Ada seorang syekh dia mau pulang ke Saudi. Tapi penerbangannya habis subuh. Akhirnya dia harus menginap dulu. Menginap di Mesir ya. Dia dari Mesir ke Saudi. Nginap, dia telepon salah seorang marbot masjid, saya mau nginap di masjidnya, boleh nggak? Oh ya boleh, boleh. Kenapa boleh jemaah? Karena dia pernah ngisi di masjid itu,
Ya, Syekh ini pernah ngisi di masjid. Akhirnya diperbolehkan. Lalu ketika dia sampai di masjid, harusnya masjid itu gelap. Ternyata terang. Masjidnya terang. Ada apa nih? Kok masjid terang? Harusnya gelap. Jam 2, jam 3. Kok masjid ini sudah terang beneran? Ada apa? Ada apa kira-kira? Ada apa jemaah? Ya, lupa dimatiin lampunya sama warbotnya. Iya, benar? Enggak, salah. Ternyata ketika dia masuk, ya, di pintu masjid dia mendengar suara tangisan. Ada orang nangis ternyata di dalam. Orang nangis. Ketika dia masuk ke dalam, dia lihat laki-laki dewasa sedang menangis. Menangis dalam sujudnya. Menangis dalam sujud. Keras sekali berarti doanya. Dia berdoa ketika sujud sambil menangis. Sampai kedengeran, sampai ke pintu masjid. Ya, raungannya, tangisannya, berdoa. Setelah dia selesai, didekati sama syekhnya. Ada apa? Kok kamu nangis-nangis? Dia bilang, saya lagi berdoa. Istri saya mau dioperasi. Sementara saya tidak punya uang. Ya. Kalau saya nggak punya uang, besok ini nggak ada uang, nggak jadi dioperasi istri saya. Dan ini berbahaya bagi hidupnya. Ya. Kepepet nih. Besok tinggal berapa jam tuh? Dia berdoa sambil nangis-nangis, ya, sambil sujud. Lalu kata Syekh, ya udah, kamu lanjut deh doanya. Saya nggak punya uang. Ya, lanjut aja doa. Ya, lanjut aja doa. Kenapa disuruh sama Syekh untuk lanjut doanya? Ini sesuai dengan pembahasan kita malam ini. Ya, karena waktu itu jam 3. Ya, waktu sahur. Waktu turunnya Allah Azza wa Jalla. Maka kata Syekh, udah lanjut doa. Saya mau tidur. Dia lanjut doa. Syekhnya tidur. Tidur. Subuhnya, azan subuh. Syekh sholat qabliyah subuh. Kemudian marbotnya bilang, Syekh antum jadi imam. Antum jadi imam. Ya, ini bahasa kita ya, antum ya. Kalau dia, ya Syekh, kun imaman. Syekhnya bilang, aduh enggak, saya ini musafir. Ya, yang lebih berhak adalah imam masjid. Saya musafir. Kata ininya, enggak, antum aja. Ya, antum. Ya, meskipun surat-surat pendek enggak masalah. Ya udah, jadilah dia imam. Ketika dia jadi imam, ya di samping masjid ada pengusaha. Dia lagi nginep, apa dia yang punya apartemen di situ, dia dengar tuh suara Syekh itu. Ini suara Syekh yang sering saya tonton di YouTube, kata dia. Ini suara Syekh yang sering saya tonton di YouTube. Akhirnya dia turun dari lantai berapa, dia turun ke masjid. Selesai sholat, dia salamin Syekhnya. Ya, Syekhnya kaget. Siapa ini orang yang nyalamin saya? Ternyata dia cerita, saya sering lihat antum di YouTube. Jadi kenalnya lewat YouTube. Ada apa? Begini, saya ingin mengeluarkan zakat mal saya. Sebelumnya ya, sebelum ini laki-laki tadi dia cerita bahwasanya apa tadi? Istrinya mau dioperasi, dia tidak punya uang karena biayanya 14.500 junai. Ya, 14.500 junai. Junai itu mata uang Mesir ya. Dia nggak punya uang sebanyak itu, nggak ada uangnya. Ya. Nah, pengusaha ini bilang sama saya, ya Syekh, saya mau mengeluarkan zakat mal saya.
Berapa besarnya? Besarnya sekian. 14,500 Junai. Ya. Saya ingin Syekh mengeluarkannya untuk orang yang Syekh tahu dia membutuhkan. Karena saya tidak ingin bagi-bagi ke banyak orang, enggak. Ya kata dia. Saya ingin satu orang yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Syekh ini langsung melihat ke sekeliling masjid. Mana orang yang tadi malam berdoa? Ternyata ada di pojok masjid, di bagian pinggir. Lalu dipanggil, "Ta'al, ya, sini." Bingung nih pemuda, ya. Ada apa? Silakan kamu cerita. Cerita dia. Sambil nangis-nangis dia cerita. Mendengar cerita orang ini, si pengusaha ikut nangis. Syekhnya ditinggal. Maksudnya tidak diajak bicara. Ini pemuda nangis, ini pengusaha nangis, syekhnya cuma bengong aja, nggak diperhatikan. Ya. Sampai akhirnya apa? Ya. Pengusaha ini bilang, sudah seminggu saya taruh zakat ini di lemari saya, menunggu siapa yang berhak. Sampai istri saya bilang, kapan dikeluarkan zakat ini? Kapan dikeluarkan? Saya bilang, tunggu saja, tunggu. Ya. Sampai akhirnya seminggu terjadilah ini. Ya. Lalu dia pun apa? Ya. Dia meninggalkan syekhnya, meninggalkan pemuda ini, lalu dia menghadap ke langit dan mengucapkan, "Uhibbukallah." Ya Allah, aku mencintaimu. Ya. Aku mencintaimu. Kenapa? Karena niatku selama ini engkau penuhi, yaitu mencari seorang yang berhak menerima zakat mal ini. Ya. Kemudian laki-laki yang tadi itu berkat doanya, ya. Tuh lihat doa yang tadi. Di sepertiga malam terakhir, kemudian dia memang benar-benar butuh sampai nangis-nangis. Ya, pernah lihat orang nangis doa sujud? Ya, saya pernah lihat. Ya, tapi siang-siang. Enggak apa namanya? Enggak di waktu sahur, enggak. Siang-siang. Mungkin dia sholat duha, kemudian dia sujud, dia ingat dosanya mungkin. Ya, dia nangis lama sekali. 10 menit masih, 15 menit masih, sampai jualannya ditinggal. Dia penjual sayur. Tapi saya nggak tanya kenapa, ya. Tapi dia sujud, dia nangis, ya. Lama sekali. Ya, itu di Jakarta itu. Sampai apa? Dagangannya, penjual sayur tiap pagi itu dibiarkan, nggak diurus. Ya. Ini menandakan bahwasanya, ya, orang kalau dia memang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepepet, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan setulus hatinya, sepenuh jiwanya. Dia hayati doanya, hatinya hadir di situ, ya, bahkan dia sampai menangis. Itu menandakan apa? Hadir hatinya, tahu dia apa yang dia minta. Ya. Dan ini adalah salah satu sebab terkabulnya doa, yaitu hati ketika dia berdoa dia hadir. Hati ketika dia berdoa dia tahu apa yang dia minta, dan dia khusyuk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Silakan jemaah kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Saudara kita ini kadang-kadang kita geram melihat dia berdoa kan, sampai nyanyi-nyanyi. Gimana Ustaz? Kita mau takut nanti takut marah kan? Iya. Berdoa sambil bernyanyi itu adalah caranya non muslim. Ya, caranya apa? Ibadahnya orang non muslim. Orang non muslim sudah. Yang penting antum tahu sudah siapa itu, ya. Itu cara mereka berdoa. Ya.
cara mereka berdoa adalah dengan cara apa? Bernyanyi. Maka kita ketika berdoa jangan bernyanyi. Karena itu tasyabbuh bil kuffar. Dan juga ketika berdoa jangan tepuk tangan. Ada orang berdoa sambil tepuk tangan. Tepuk tangannya kan variasi ya. Ada yang diseragamkan supaya enak kedengarannya. Iya. Ada juga yang berdoa dengan siulan. Ya, ini doanya orang-orang musyrik sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an, muka'an wa tasdiyah. Ya. Ini ibadah mereka seperti itu, dengan siulan, dengan tepuk tangan, dengan nyanyian. Doa ibadah apa bukan? Ibadah, berarti jangan berdoa dengan apa tadi? Dengan bernyanyi, dengan tepuk tangan, dengan siulan. Meok bahasa sasak nih. Nah, itu dia. Jadi ya kasih tahu, ya ini cara berdoa yang tidak tepat karena mengikuti apa? Menyerupai orang-orang kafir non muslim. Ya, wallahu taala alam. Nah, ada lagi yang lain? Apa namanya, istighfar waktu sahur. Tapi kadang-kadang begini Ustaz, berdoa itu kan nggak perlu duduk, nggak perlu bersuci. Nah, bagaimana kalau misalnya pas kita bangun tapi masih junub, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh beristighfar. Ya, boleh. Bukankah Nabi ya itu pernah tidur junub? Ya, pernah tidur junub. Ya, junub loh. Meskipun dia wudu, tapi tetap aja kan junub. Dia zikir sebelum tidur, zikir setelah bangun tidur. Ya, istighfar juga nggak apa-apa. Ya, pernah kan Abu Hurairah, ya, ketika bertemu Nabi dia nggak mau salam. Abu Hurairah, kenapa ketemu saya nggak salam? Saya sedang najis, saya sedang junub, saya dalam kondisi apa? Najasah, yaitu junub. Kata Nabi, ya, al-mu'min laisa binajas. Sesungguhnya orang yang beriman bukanlah najis. Ya, jadi kalau kamu junub, salam aja. Ya, salam. Ketika kita misalnya disalami sama orang sedang junub, kita jawab, wajib dijawab. Ya, wajib. Artinya apa? Nabi tadi negur, Abu Hurairah, meskipun kamu junub, salam aja. Ya, salam. Salam itu kan doa ya. Doa. Nah, seperti itu. Ya, Nabi di malam hari itu ada 3 caranya. Ketika dia jima di malam hari dan belum tidur. Ya, pertama dia mandi dulu. Kalau enggak mandi dia wudu. Kalau enggak wudu dia tayamum. Ya. Dia tayamum. Ya. Seperti itu. Wallahu taala. Nah, jadi enggak masalah, ya. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, tak ada ya? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Enggak ada? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.